Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di acara Belajar Bareng IKA 4. Sebelum masuk ke pembahasan hari ini, kita kenalan dulu yuk. Nama aku Jihan Fadilah dengan NIM 41823136. Di sini aku bakal bahas materi mengenai krisis moneter pada peristiwa kerusuhan di tahun 1998 sebagai ancaman ketahanan nasional di Indonesia. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan peristiwa kerusuhan di tahun 1998 yang terkenal dengan demo mahasiswa, pergantian presiden, pergantian Orde Baru ke Orde Reformasi, krisis moneter yang katanya hal ini sebagai latar belakang dari kerusuhan dan hal-hal lainnya yang terjadi di tahun 1998. Nah, seperti yang tadi aku bilang, di video kali ini aku bakal bahas materi mengenai krisis moneter pada peristiwa kerusuhan di tahun 1998 sebagai ancaman ketahanan nasional di Indonesia. Yuk, langsung simak aja videonya. Krisis moneter atau juga disebut krisis keuangan adalah peristiwa di mana harga aset mengalami penurunan, bisnis dan konsumen tidak membayar utang mereka, dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Krisis keuangan sering disertai dengan kepanikan di mana investor menjual aset mereka atau menarik uang dari rekening tabungan mereka karena takut nilainya akan menurun jika mereka tetap berada di lembaga keuangan. Krisis ini cenderung menyebar melalui sistem keuangan, mengacaukan kemampuan pasar untuk mengalokasikan modal dengan normal. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 tentu memiliki penyebab membuat negara ini mengalami peristiwa kesusahan dalam hal ekonomi. Berikut ini beberapa penyebab dari krisis moneter di tahun 1998. Pertama, nilai rupiah menurun terhadap dolar Amerika Serikat. Terjadinya krisis moneter ini sudah terlihat sejak bulan Agustus tahun 1997. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya nilai tukar mata uang rupiah Indonesia terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Mata uang rupiah Indonesia mengalami penurunan drastis dari rata-rata 2.450 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1997 menjadi 13.513 per dolar Amerika Serikat pada akhir Januari 1998. Namun turun kembali ke kisaran 8.000 pada awal Mei 1999. Kedua, akumulasi yang besar dari utang swasta luar negeri. Pada Maret 1998, total utang luar negeri mencapai 138 miliar dolar Amerika Serikat, di mana 72,5 miliar dolar Amerika Serikat diantaranya merupakan utang swasta. Kabar buruknya, 2/3 dari utang ini bersifat jangka pendek dan akan jatuh tempo pada tahun 1998. Tidak berhenti sampai di situ, cadangan devisa pada waktu itu adalah 14,44 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga tidak cukup untuk membayar kembali utang dan juga bunganya. Hal ini kemudian memberikan tekanan berat pada nilai tukar rupiah. Ketiga, pemerintah yang kurang mampu menangani krisis. Kemampuan pemerintah untuk mengelola dan menyelesaikan krisis yang kemudian berubah menjadi krisis kepercayaan dan keengganan negara untuk melakukan minor dalam memberikan dukungan keuangan secara cepat. Hal ini juga menyangkut ketidakpastian politik seputar pemilihan umum terakhir dan kesehatan Presiden Soeharto saat itu. Keempat, solusi IMF yang gagal. Berbagai pihak telah banyak memberikan kritik terhadap IMF terkait krisis yang terjadi di Asia. Adapun beberapa keluhan tersebut diantaranya, meskipun program IMF terlalu seragam, masalah yang dihadapi setiap negara tidak sama persis. Program IMF terlalu melanggar kedaulatan negara donor dan bantuan yang diberikan tidak memberikan dampak baik, terutama di Indonesia, Thailand, serta Korea Selatan.
Setelah melihat program yang diterapkan pada 3 negara tersebut, timbul kesan bahwa IMF tidak memahami secara mendalam terkait penyebab krisis moneter 1998. Hal itulah yang membuat mereka tidak bisa memberikan jalan keluar secara tepat. Salah satu pemecah masalah standar dari IMF adalah menuntut adanya surplus anggaran belanja negara. Padahal Indonesia dalam hal anggaran belanja negara pada tahun 1996 hingga 1997 hampir selalu surplus, meskipun ditutupi dengan bantuan dari luar negeri. Mengingat penyebab krisis moneter 1998 yang sudah disebutkan sebelumnya, tentu saja dari hal itu akan memunculkan dampak yang bisa menjadi sebuah ancaman ketahanan nasional di Indonesia. Apa saja sih dampaknya? Berikut beberapa dampak krisis moneter 1998 di Indonesia. Pertama, banyak perusahaan bangkrut. Perusahaan yang tidak mampu membayar utang akhirnya bangkrut. Selain itu, sebagian menggunakan bahan baku impor, sehingga mereka membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membelinya. Karena rupiah anjlok, dia tidak dapat membeli bahan baku dan akhirnya kehilangan bisnisnya. Kedua, seluruh bank di Indonesia mengalami kredit macet. Karena penurunan nilai tukar rupiah, seluruh bank di Indonesia menghadapi sejarah kredit yang buruk dengan banyak bisnis yang gagal membayar utang mereka. Kredit macet ini membuat bank-bank semakin merugi, sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggabungkan beberapa bank agar dapat menyelamatkan perekonomian Indonesia. Ketiga, harga bahan pokok naik. Setelah krisis yang menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran yang meluas, nilai tukar rupiah terus terdepresiasi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Begitu pula harga komoditas pokok. Kenaikan harga pokok yang membuat masyarakat resah karena kehilangan daya beli. Kemarahan ini juga memicu protes di mana-mana. Keempat, kerusuhan masyarakat. Krisis moneter 1998 juga memicu timbulnya protes besar-besaran yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk oleh mahasiswa. Hal tersebut membuat situasi semakin memburuk karena terjadi bentrokan antara pelaku demo dengan pihak polisi. Akibatnya, bentrokan massa pun pecah dan menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Kelima, kekuasaan Orde Baru telah jatuh. Saat itu, mahasiswa menduduki gedung MPR atau DPR. Akibatnya, Presiden Soeharto mengundurkan diri lalu digantikan oleh wakilnya Bakhrudin Yusuf Habibie. Pergeseran kekuatan ini telah membuktikan bahwa Indonesia memimpin dalam pemulihan dari keterpurukan. Presiden Bakhrudin Yusuf Habibie berhasil menaikkan rupiah kembali menjadi 6.500 rupiah. Nah, itu dia alasan kenapa sih krisis moneter di peristiwa kerusuhan tahun 1998 bisa menjadi sebuah ancaman ketahanan nasional di Indonesia. Tentu saja, dari kejadian ini diharapkan kita semua bisa terus berpikir kritis mengenai perekonomian di Indonesia. Tanpa pemikiran kritis dalam hal ekonomi, mungkin saja Indonesia dilanda kembali dengan krisis moneter. Cukup sekian materi yang tadi aku sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nantikan terus keseruan dari acara Belajar Bareng IK 4. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.